Apa kabar saudara? Meski tak selalu sehat ataupun senang, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan mewarnai dan menjadi bagian dalam kehidupan saudara hari ini. Bagi saudara yang hari ini bertambah usia kelahiran, yakni Ibu Sulistiawati Nathanael Shalom, Ibu Neti Bano, Petra Nainggolan, Edo Ginting, Christopher Loli, dan Bapak Isakar Wartono, serta yang bertambah usia perkawinan yakni keluarga Supardi dan keluarga Krisman Harefa. Kami mengucapkan selamat bersukacita saudara, kiranya Tuhan memberkati segala pengharapan saudara dalam sukacita saudara hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita berdoa. Sabdamu ya Tuhan adalah penerang bagi hidup ini. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukakanlah telinga dan hati kami untuk mendengar, agar akal budi ini menjadi jernih dan bertekun dalam sukacita, untuk mengamalkannya di kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan melalui Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga 17 menyatakan, Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, ke-17 ayat dalam perenungan hari ini berintikan berkat Allah kepada Nuh dan keluarganya yang kemudian disusul dengan diperbaharuinya lagi perjanjian Allah. Berkat itu tak hanya terrealisasi dengan adanya pertambahan, pertumbuhan, bahkan perkembangan yang akan dialami oleh manusia sesuai dengan firman Allah yang diungkapkan melalui ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Tetapi juga berkat itu terrealisasi melalui dunia yang telah bersih dan adanya suatu pemulihan sebagai permulaan baru bagi manusia dan alam semesta. Namun, ada hal yang berbeda dari dunia sebelum air bah dengan dunia setelah air bah. Perbedaan itulah yang kemudian
menjadi petunjuk penting dari Allah kepada manusia, yakni tentang bagaimana kita selaku manusia juga selaku penerima mandat Allah menjalani kehidupan kita di waktu ke depan. Petunjuk yang pertama, bahwa atas perkenanan Tuhan di ayat kedua hingga ketiga, menu makanan kita memang semakin luas. Allah memasukkan unsur binatang sebagai bagian dari menu makanan kita. Akan tetapi, di ayat 4 hingga 5, kesakralan hidup ditekankan oleh Allah, yakni perlakuan baik sebagai wujud penghargaan terhadap kehidupan ciptaan yang lainnya. Perlakuan yang baik yang tak hanya ditujukan kepada manusia lainnya, tetapi juga perlakuan baik terhadap binatang dan juga tumbuhan. Petunjuk hidup yang kedua, setelah air bah, Allah memperluas sasaran perjanjiannya. Perjanjian yang dibuat oleh Allah kini tak hanya menjadi milik manusia saja, tetapi juga menjadi milik dan diberlakukan kepada seluruh alam semesta. Dengan demikian, manusia tak bisa lagi mengklaim bahwa perjanjian itu hanya untuk manusia itu sendiri, sehingga menjadikannya alasan untuk mengabaikan ciptaan di luar manusia. Dan petunjuk yang ketiga, bahwa busur yang ditaruh di awan yang kemudian diakui manusia melalui simbol pelangi, tetapi juga menjadi tanda pengasihan Allah kepada segala makhluk yang ada di bumi. Adanya proses pemulihan yang dialami manusia juga dialami oleh alam semesta ini adalah wujud pengasihan Allah bagi kita. Maka hendaklah setiap yang hidup, yang bergerak, termasuk kita, manusia, mengingat dengan sungguh akan hal ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kembara iman saudara sekarang dan di waktu ke depan. Amin. Mengakhiri program hari ini, marilah saudara kita berdoa. Kembali kami menunduk di dalam hati yang bersyukur kepadamu ya Bapa, atas sabdamu yang memperkaya pengetahuan kami akan Engkau yang penuh belas kasih itu. Engkau yang berbelas kasih mengingatkan kami akan hidup yang merupakan berkat kemurahan-Mu. Maka biarlah kiranya dalam belas kasih-Mu yang tak terbatas itu, melalui karya dan kerja kami dimampukan untuk memancarkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui kami pun, seluruh makhluk ciptaan-Mu turut juga merasakan kehidupan yang sejati. Amin. Semangat mengikuti petunjuk Tuhan, saudara. Mari sehat bersama. Tuhan memberkati saudara.